Kali ini, saya akan membahas rahasia terbesar dalam hubungan antara pria dan wanita. Jika kamu memahami hal ini, peluangmu untuk mendapatkan pasangan akan meningkat secara signifikan. Harap dicatat, penggunaan istilah nilai saham untuk menggambarkan cowok atau cewek bukanlah untuk menilai manusia seperti barang, tetapi hanya untuk mempermudah penjelasan. Teori ini diambil dari buku The Rational Male, karya Rollo Tomassi, yang saya modifikasi sedikit sesuai dengan konteks di Indonesia. Jadi, begini, nilai seorang wanita, yaitu bagaimana dia dilihat dan dinilai oleh pria, sangat bergantung pada usianya. Ini berlaku untuk sebagian besar wanita, meskipun tentu ada pengecualian. Pada usia 15 hingga 17 tahun, wanita mulai mengenal pria, mulai tertarik, dan mungkin mulai menjalin hubungan serius. Pada usia ini, pria yang menjadi idaman wanita adalah yang kaya, terkenal, yang menyerupai tokoh idola. Bagi wanita pada usia ini, syarat utama pria adalah harus tampan, berpenampilan modis, bahkan mungkin terkesan norak bagi orang dewasa, yang menyerupai artis K-pop, yang menyerupai Justin Bieber, dan sebagainya. Rambut dicat, tato, dan gaya berpakaian yang trendy juga dapat sangat meningkatkan nilai seorang pria di mata wanita. Usia 15 hingga 17 tahun dan usia 18 sampai 20 tahun adalah fase perkembangan yang penting. Di masa ini, wanita mulai menyadari kecantikan mereka, semakin mahir, dan nilai daya tarik mereka mulai meningkat di mata para pria. Banyak dari mereka juga mulai merantau, entah untuk bekerja atau kuliah di kota lain, karena sudah memiliki pengalaman dalam berpacaran. Pada usia 15-17 tahun, mereka cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan. Meskipun penampilan masih menjadi kriteria utama, mereka mulai lebih tertarik pada pria yang lebih elegan dan matang. Tidak ada yang salah dengan preferensi pria mereka saat itu, karena pada usia remaja, mereka masih sering tertarik pada bad boy. Wanita usia 20-25 tahun adalah wanita yang paling sulit untuk didapatkan, terutama jika mereka cantik. Mengapa? Karena di usia ini, mereka berada di puncak kecantikan mereka, sedang mekar-mekarnya. Mereka juga lebih memahami dan mengerti pria, bahkan bisa memanipulasi perasaan mereka. Pada tahap ini, biasanya wanita memiliki lebih dari satu kandidat pacar, atau bahkan diam-diam menjalin hubungan dengan lebih dari satu pria. Kriteria pria idaman mereka semakin beragam, harus tampan, memiliki status, dan karena memiliki banyak pilihan, mereka merasa sangat di atas angin. Di usia 26 hingga 29 tahun, jika seorang wanita masih single, itu bisa dianggap sebagai fase egois. Meskipun mereka masih cantik dan ingin menikah, di sisi lain, mereka juga ingin menyelidiki calon suami, mengikat hubungan dengan satu pria, tetapi juga ingin bersenang-senang. Ini adalah masa di mana wanita rentan terhadap perselingkuhan, atau sangat mungkin meninggalkan pasangan yang telah lama menjalin hubungan, karena melihat ada opsi yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih mudah diatur. Ini adalah poin penting, lebih mudah diatur. Standar wanita dalam usia 26 hingga 29 tahun untuk mendapatkan pasangan mulai berubah. Mereka tidak lagi mencari pria yang terlalu tampan atau terlalu kaya, yang penting stabil, mapan, dan patuh terhadap mereka, bisa diarahkan. Jika seorang wanita membuat kesalahan, seperti berselingkuh, mereka akan menuntut kejelasan dari pasangan mereka, dan mengharapkan ketegasan. Kapan mereka akan menikah? Nah, di usia 30-35, jika seorang wanita masih single, mereka mulai merasa sangat aman. Khawatir tidak menemukan jodoh. Di satu sisi, kecantikan mereka juga mulai berkurang dibandingkan dengan usia 20-an awal. Minat dari pria juga pasti semakin sedikit. Pada tahap ini, wanita akan lebih memprioritaskan pria yang mapan dan stabil. Penampilan bukanlah hal utama, yang penting jika menikah dengan dia, mereka bisa hidup tenang. Yang penting adalah masih ada pria mapan yang mau bersamanya. Usia 35 tahun ke atas menandai fase penerimaan terhadap penurunan kecantikan. Biasanya, kecantikan telah berkurang, kecuali jika seseorang memiliki status yang tinggi, seperti menjadi artis. Wanita yang masih lajang di usia 35 tahun ke atas mungkin akan memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan pasangan yang sempurna. Jika menemukan pasangan yang cocok, itu bagus. Namun, jika tidak, mereka mungkin memilih untuk hidup sendiri atau bebas seperti pada usia awal 20-an. Perbedaannya adalah kondisi mereka sekarang tidak seindah ketika mereka masih berusia awal 20-an. Ada juga fase unik lainnya bagi wanita,
tidak peduli berapa usianya, yaitu fase janda beranak. Ini terjadi ketika seorang wanita sudah memiliki anak. Baik dia masih muda atau sudah berusia 30-an, dia akan lebih memprioritaskan pria yang mapan, stabil, dan bisa merawat dia serta anak-anaknya. Biasanya, kondisi ini lebih umum terjadi di negara-negara berkembang, karena di negara maju, janda beranak memiliki fasilitas yang lebih baik. Mereka biasanya akan menerima tunjangan bulanan yang besar dari mantan suami jika bercerai. Di Indonesia, janda beranak seringkali menghadapi tantangan berat karena banyak yang ditinggalkan suami tanpa nafkah. Oleh karena itu, mereka akan lebih memilih pria yang dapat memberikan stabilitas bagi dirinya dan anak-anaknya. Ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan, jika Anda serius dengan seorang janda yang memiliki anak. Anda harus siap untuk selalu menjadi nomor 2, karena anaknya akan selalu menjadi prioritas utamanya. Jadi, jika Anda adalah seorang pria yang percaya diri dengan penampilan Anda, tampan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tetapi mungkin tidak terlalu kaya, carilah pasangan wanita yang berusia 18-20 tahun atau di atas 35 tahun. Kualitas fisik Anda akan lebih dihargai di mata mereka. Jika Anda adalah seorang pria yang mungkin tidak terlalu menonjol dalam penampilan tetapi stabil secara finansial, memiliki gaji besar, dan cukup banyak uang, terutama jika Anda siap untuk menikah. Anda mungkin akan lebih berhasil menaklukkan wanita di usia 26-29, terutama yang berusia 30-an ke atas. Anda juga bisa mencari janda dengan anak, dengan catatan bahwa Anda harus siap untuk selalu menjadi nomor 2. Anda juga bisa mencoba mendapatkan wanita berusia 20-25 tahun yang sedang berada di puncak kecantikannya, tetapi persaingannya ketat dan Anda harus siap untuk menghadapi drama-drama yang mungkin terjadi. Jika Anda memiliki ketiganya, apa yang harus dilakukan? Ganteng, kaya, status bagus. Nah, ini yang menarik. Nilai seorang pria tidak terlalu dipengaruhi oleh usia seperti wanita, di mana usia sangatlah penting karena pertimbangan tentang melahirkan. Bagi seorang pria, tidak masalah apakah dia berusia 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an, selama dia terus meningkatkan kegantengannya, kekayaannya, dan statusnya, nilai seorang pria akan terus meningkat. Bagaimana reaksi wanita setelah mengetahuinya? Hari ini, jangan sia-siakan usia 20-an Anda untuk mengejar wanita, terlibat dalam situasi dan drama, tapi fokuslah untuk meningkatkan penampilan, kekayaan, dan status Anda. Tidak perlu terburu-buru memikirkan wanita, mengapa? Karena nanti, di usia 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an, jika Anda memiliki kekayaan, status, dan penampilan yang menarik, nilai Anda akan tetap tinggi di mata wanita. Masih banyak waktu bagi Anda. Sekarang, waktunya untuk berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ketika Anda semakin berkembang, tidak peduli berapa usia Anda, wanita-wanita berkualitas akan datang kepada Anda tanpa perlu dikejar-kejar. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.